Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita menginjak materi yang kedua atau pelajaran yang kedua, yaitu pelajaran aswajah ahli sunnah wal jamaah. Oke, sekarang kalian buka LKS-nya halaman 3 dan halaman 4 ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bab 1, yaitu poin A atau subbab A, yaitu pengertian ahlu sunnah wal jamaah. Oke anak-anak, sebelumnya kita akan melihat dulu peta konsepnya ya. Ini peta konsepnya. Jadi untuk pelajaran bab 1 ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu pengertian ahlussunnah wal jamaah. Yang kedua, usaha NU dalam mempertahankan dan mengembangkan ahlussunnah wal jamaah. Yang ketiga, tujuan berdirinya Nahdlatul Ulama. Yang keempat, pokok-pokok program Nahdlatul Ulama. Dan yang kelima adalah ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama. Oke, jadi pengertian ahlussunnah wal jamaah ya. Saya jelaskan dulu. Sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU telah menentukan pilihan faham keagamaan yang akan dianut, dikembangkan, dan dijadikan sebagai rujukan dalam kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Paham keagamaan NU adalah ahlussunnah wal jamaah. Kalimat ahlussunnah wal jamaah secara harfiah terdiri dari 3 kalimat ya. Yang pertama yaitu kata ahlu. Dalam bahasa Arab, ahlu yang berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Ya, keluarga, golongan, atau pengikut. Kemudian yang kedua, kata as-sunnah berarti segala sesuatu yang telah diajarkan atau bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ulama, hadis sunnah adalah manukillo anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min aqwali wa afwali aw tahririn, yang artinya segala sesuatu yang dinukilkan atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Kata as-sunnah diambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad taraktu fikum amrayni lang tadilu ma ing tamasyakatum bima kitabullahi wa sunnatu rasulih. Sungguh aku telah tinggalkan 2 perkara untukmu, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Malik. Sedangkan kata al-jamaah yang berarti kumpulan atau kelompok para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in, kata al-jamaah diambil sabda Rasulullah SAW, man arada nujuhu hatta al-jannati falyalzaru mal jamaah, yang artinya barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah, kelompok yang menjaga kebersamaan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, anak-anak, dari pengertian ketiga kalimat tersebut dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah adalah golongan atau orang-orang yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah, sebagaimana yang telah dipraktekkan atau dilaksanakan, dihadirkan bersama para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Jadi anak-anak, kita ini adalah salah satu warga Nahdliyin ya. Kita adalah merupakan salah satu warga dari Nahdlatul Ulama. Nah, Nahdlatul Ulama itu
dalam dalam hidup di dunia itu berpedoman pada 4 hal. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah ijma, dan yang empat adalah qiyas. Kalau Al-Quran sudah jelas, hadis sudah jelas. Kalau ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Kalau qiyas itu adalah contoh-contoh yang telah diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi pada zaman dahulu yang dijadikan sebagai dasar dalam mengambil sebuah keputusan hukum. Nah itu ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah dapat disebutkan bahwa yang dimaksud Ahlussunnah wal Jamaah adalah golongan atau orang yang selalu setia mengikuti dan berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Dan yang perlu anak-anak ketahui bahwa Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah merupakan salah satu organisasi terbesar yang ada di dunia. Dan Nahdlatul Ulama adalah merupakan salah satu organisasi yang selalu selalu mengikuti mohon maaf anak tadi ada gangguan ya, ada orang tadi. Oke, jadi Nahdlatul Ulama adalah merupakan organisasi yang terbesar di Indonesia, yang salah satu organisasi yang mendukung NKRI yang mendukung negara Indonesia dalam menegakkan NKRI. Jadi kita sebagai orang Nahdliyin harus mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan dalam Nahdlatul Ulama. Anak-anak, untuk pelajaran Aswaja hari ini kita atau Pak Nur tidak akan memberikan tugas ya, karena ini Pak Nur masih akan menjelaskan. Nanti tugasnya adalah di akhir ini setelah subbab 5 ini. Jadi nanti ini hanya saya terangkan saja. Jadi pengertian Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti itu. Untuk lebih memahami lebih detail ya, bisa kalian baca sendiri di LKS. LKS-nya dipelajari kembali, dibaca kembali, dan tolong anak-anak nanti coba browsing di internet ya, mencari definisi apa itu Ahlussunnah, pengertian dari Ahlussunnah wal Jamaah untuk menambah wawasan kalian. Oke anak-anak, dari situ yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim pertanyaan lewat Google Form. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan Pak Nur jelaskan. Oke, cukup itu dulu dari Pak Nur. Semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan manfaat, memberikan wawasan bagi anak-anak, dan selamat belajar. Semoga anak-anakku tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.